Contoh, Habib Novel Al-Idrus atau biasa dikenal Habib Novel. Santri weekendnya dulu kekurangan kamar. Tinggalnya santri laki atau perempuan dulu di musola. Laki lantai 1, perempuan lantai 2. Ya. Terus Habib Novel gak punya uang. Benar-benar gak punya uang. Terus lihat santri-santrinya ini yang gak jelas ini. Ya kan ya, gak jelas maksudnya identitasnya kan gak diteliti satu persatu gitu. Tergeletak gitu ya, gak jelas juga tergeletaknya. Yang perempuan di atas cuma dikasih tirai, was-was kalau ada laki-laki nyelonong gitu kan. Ya was-was. Saya minta sama Allah Ta'ala, ya Allah tolong beri saya tanah ya di belakang sana yang bisa digunakan jadi asrama. Gak punya duit. Tapi butuh sama Allah, butuhnya sama Allah, mintanya sama Allah. Hasilnya, subhanallah, tiba-tiba yang punya tanah marani saya. Tolong tanahnya dibeli. Saya jawab, saya enggak punya duit. Dia jawab, gampang, bayar saja 6 bulan, dicicil tiap bulan. Mintanya berapa? 6 M. Oke, deal. DP-nya berapa? 1 M. Kapan? Minggu depan. Deal. Coba kamu bayangkan, enggak punya duit, beli tanah 6 miliar, DP-nya minggu depan, DP-nya 1 miliar. Kira-kira ini jawaban waras atau gila? Lah kalau namanya butuh sama Allah tuh jangan nanggung-nanggung. Kalau kamu ragu berarti kamu tidak butuh. Kalau butuh kamu tidak akan pernah ragu. Saya butuh sama Allah kok. Saya butuh sama Allah dan saya enggak ragu sama Allah. Saya percaya sama Allah. Alhamdulillah. Ya, seminggu terkumpul dana. Padahal yang enggak keliling minta sumbangan, enggak keliling minta sumbangan. Cuman share kalimat sederhana, siapa ingin ikut andil gitu. Ada yang transfer 10.000, ya ada yang 11.000, ada yang 20.000, ada yang transfer doa. Habib saya belum mampu transfer berapapun, saya transfer doa, energi, Masya Allah. Wah, ada yang begitu, saya langsung kasih senyum yang banyak, amin. Saya senang sama yang seperti itu, namanya ikut andil. Subhanallah, seminggu kelar, terkumpul 1 M. Ya terkumpul 1 M. Kemudian bangunannya pabrik itu saya robohkan, bruk. Saya robohkan lulu lantah jadi tanah gitu. Terus dibuat maulid. Ya buat maulid yang sebulan selapan sekali itu. Saya pas buat maulid. Peletakan batu pertama. Banyak yang protes, Beb. Itu saja ngumpulkan dana buat bayar. Ya nggak gampang kok dibangun tuh gimana. Nanti bayarnya gimana. Saya bilang yang bangun bukan saya. Saya cuman pelaksana di lapangan. Lah yang bangun siapa? Lah yang punya. Lah yang punya siapa? Oh ini miliknya Allah berarti yang punya Allah. Saya cuman kacung, ya cuman kacung yang tugasnya ngurusi, ya tugasnya ngurusi. Kalau saya butuh tinggal ngomong sama maha bos saya, maha bos, ya Allah saya butuh semen, ya Allah saya butuh bata, ya Allah saya butuh paku, ya Allah saya butuh gaji karyawan, ya Allah saya butuh. Terus nunjukkan butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya Allah? Iyakunu fuqara. Kalau mereka bisa betul-betul menunjukkan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yughnihumullah min fadlih. Allah akan mencukupi min fadlih. Dari sisinya Allah, bukan sisi dia. Sisi dia kerjaan gak ada yang pas. Sisi dia penghasilan gak ada yang cukup. Sisi dia yang namanya kolega gak punya. Sisi dia yang namanya tabungan sudah habis, sisi dia nol, nggak ada apa-apa. Akan aku beri dari sisiku, akan aku beri dari arahku, akan aku beri dari perbendaharaanku, akan aku beri dari gudangku yang tidak akan pernah habis. Nah orang yang udah paham itu rezekinya nggak akan pernah kurang, nggak akan pernah habis, nggak akan pernah susah, mudahnya luar biasa. Setelah saya jelaskan ini semua, Anda mau bayar saya berapa? Larang loh ya, ternyata gratis. Jadi Anda kalau ikut pertemuan-pertemuan yang bayar sekian tuh ya,
kemudian nanti dapat ini, plus ya ada bonus ini. Bonus yang satu ini sudah santri weekend gratis, dapat bonus yang satu ini mahalnya luar biasa. Pertanyaan saya buat semua yang ada di sini, nanya nih ya, nanya. Yang masih kuliah angkat tangan. Yang tinggi deh biar kelihatan loh. Ya, yang kuliah terus berhenti di tengah jalan angkat tangan. Ya, yang jadi dosen angkat tangan. Tuh, ada dosen di belakang sana. Oh iya ada. Yang belum sempat kuliah sampai lulus SMA angkat tangan. Loh ya kan saya lulus SMA. Oke, yang nyantri pernah di pesantren atau masih di pesantren angkat tangan. Ya, yang pernah nyantri, yang pernah di pesantren. Alhamdulillah ini lagi nyantri juga. Yang gak angkat tangan kan anehnya luar biasa. Oke. Sekarang saya mau nanya. Kamu kalau naik motor, naik bis, naik mobil, jalan. Kalau naik mobil, lihat mobil-mobil macam-macam. Betul? Apa komentarmu? Apa komentarnya? Keren, nah keren. Apa lagi? Hah? Pengen punya? Ya, pengen punya. Pengen punyanya kalimatnya gimana? Kapan yo iso tuku kuwi? Betul kan? Kapan aku bisa punya yang seperti itu? Ketika ngucapkan kapan itu rasanya jauh atau dekat? Jujur ya. Kapan ya aku punya rumah itu? Rasanya dekat atau jauh? Jauh. Kapan ya aku punya suami seperti itu? Jauh. Ya semakin jauh. Nah kenapa jadi jauh semua itu? Simple. Yang menyebabkan jauh itu karena ngukur. Betul ya? Karena ngukur. Yang dibuat mengukur apa? Lagi-lagi kalau mau beli mobil yang dibuat ngukur adalah budget uang yang kita miliki. Betul? Ya, mau menikah lagi-lagi yang diukur adalah dirinya sendiri. Wajahku begini, ya. Kemudian aku seperti ini, apakah aku bisa memiliki pria yang seperti itu? Dan sebaliknya yang pria, aku elek kayak ini. Apa mungkin mendapatkan dia yang cantiknya seperti itu? Ukur lagi ya. Jawabannya kapan ya, kapan gitu, jauh. Karena ngukur dengan angka, ngukur dengan angka. Pertanyaan saya, kenapa enggak kita rubah? Mindset kita ini mau dirubah, jangan mindsetnya orang-orang ekonomi tadi itu loh. Mindsetnya dipakai mindset ilahi, ilahi, pola berpikir iman, Bagaimana pola berpikir iman? Simple, ada mobil, bagus, ya tinggal ngomong, alhamdulillah ya Allah, orang itu sudah kamu beri ya Allah, tolong aku diberi juga ya Allah, amin. Enak toh? Jangan dikasih jarak, kenapa? Nah, mintanya sama Allah, begitu kamu minta sama Allah, berarti kamu bilang aku tidak punya. Contoh gini loh, anak saya, daripada saya ambil contoh anak orang lain, anak saya ajak pergi ke mall, terus lihat sepeda ontel, harganya 700.000. Anak saya tidak punya uang, modalnya apa? Pengen punya motor sepeda ontel tadi. Modalnya apa? Kata saya sebagai ayah gitu ya. Nah, kalau pengen ngomong bapak, jangan ngomong orang lain. Betul? Kalau minta sama orang lain pasti bapaknya marah toh. Jangan minta sama orang lain. Bapakmu duwe, walaupun gak duwe. Kan gitu. Bapakmu akan usahakan, minta sama ayahmu. Jangan membuat malu, minta sama orang lain. Bla 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 bla. Gitu kan? Nah Allah juga begitu. Minta sama aku, jangan minta sama kantormu, jangan minta sama tabunganmu, jangan minta sama pekerjaanmu, jangan minta sama pikiranmu, minta sama aku. Lah yang jadi masalah itu yang nawari dan yang nyuruh yang maha kaya. Sudah ditawari, disuruh, diperintah yang maha kaya, mintalah sama aku, kita enggak ya mikir tabungan. Akhirnya enggak jadi minta. Anak saya lihat bapaknya. Bapakku insya Allah duit 700.000 gitu kan ya. Maka minta. Abu ya
tolong belikan sepeda itu. Tolong belikan sepeda itu. Oh, bapaknya apian, tinggal ngomong sama mas, tolong diangkut ke kasir. Bayar. Ya, Pak, bayar. Bapaknya baik. Bayar. Pulang anaknya seneng. Temennya nanya, kamu bisa beli sepeda caranya gimana? Jawabannya simpel, minta sama ayahku. Kok enak betul? Oh enak, aku punya bapak. Oh enak, betul kan ya? Pertanyaan selanjutnya saya kepada Anda semua. Anda punya Allah tidak? Punya Allah tidak? Kapan kamu minta sama Allah? Kenapa hidup kita ini dikasih pemahaman? Jangan minta Allah, kamu usaha dulu. Jangan minta Allah, kamu ikhtiar dulu. Jangan minta Allah, kamu harus berbuat dulu. Ajarannya sopo iki? Ajarannya siapa seperti ini? Tauhid adalah mintalah sama Allah, baru kamu berusaha.